Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Firmansyah dengan NIM 20101145049. Saya dari kelas 06 TPLM 001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Activity Diagram. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita beri penjelasan dulu. Activity diagram itu apa? Jadi, activity diagram atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai aktivitas diagram penting yang ada dalam UML, Unified Modeling Language, yang berfungsi untuk menggambarkan aspek dinamis atau fleksibel dari sistem. Diagram aktivitas pada umumnya merupakan diagram alur dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut dapat digambarkan sebagai operasi sistem alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya menurut Sukanto dan Salahuddin, activity diagram atau aktivitas diagram merupakan gambaran alur kerja atau kegiatan dari sebuah sistem atau proses bisnis atau sistem yang terdapat pada perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem yang bukan dilakukan oleh aktor atau user. Nah, sebelum pembuatan aktivitas diagram, organisasi ataupun perusahaan harus melakukan analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program dan pemeliharaannya. Nah, selanjutnya apa sih faktor-faktor activity diagram? Faktor-faktor activity diagram ini yaitu ada requirement analysis, sumber data primer, dan fungsi activity diagram tersebut. Nah, kita perjelas requirement analysis. Nah, requirement analysis ini adalah merupakan analisis kebutuhan terhadap sistem pengumpulan data. Nah, pada tahap ini bisa dengan melakukan sebuah penelitian, interview, atau studi literatur. Sistem analisis akan menggali informasi sebanyak mungkin dari pengguna sehingga akan tercipta sebuah sistem. Kebutuhan yang dapat melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi melalui pengamatan maupun pencatatan terhadap objek penelitian yang meliputi observasi. Nah, sumber data primer ini bisa diambil dengan cara observasi atau interview. Jadi, kalau kita observasi, kita melakukan pengamatan terhadap kondisi atau kejadian yang diselidiki secara langsung. Kalau kita interview, kita melalui tatap muka secara langsung melalui kuesioner yang dilakukan. Nah, tanpa tatap muka atau melalui Google Sheet yang masih berhubungan dengan penelitiannya. Selanjutnya dari itu ada dari interview, kita bisa dapatkan lagi nih sumber data yang lainnya, seperti sumber data sekunder, yaitu yang diperoleh secara tidak langsung atau objek penelitian, dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dan buku-buku yang sesuai dengan tema permasalahan. Selanjutnya kita ada fungsi activity diagram. Fungsi activity diagram ini dia memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu menampilkan urutan pada sistem, membantu mempermudah memahami proses secara keseluruhan, dan activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case diagram nih. Dan selanjutnya menggambarkan proses bisnis dan layanan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, jadi activity diagram ini seperti gambaran atau urutan dari seluruh proses bisnis tersebut nih, atau pengumpulan data dan sebuah perancangan sebuah proses bisnis ini ya.
Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.